Peradaban tidak runtuh ketika gedung-gedungnya rubuh. Peradaban runtuh ketika nilai dan nurani tidak lagi tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta seluruh rekan pemerhati lomba orasi yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Khairul Insani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, akan menyampaikan sebuah orasi dengan judul "Ketika Jari Lebih Cepat dari Nurani Membongkar Krisis Moral di Era Digital". Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini izinkan saya berbicara tentang sebuah kenyataan yang sedang kita rasakan. Kita hidup di era ketika jari lebih cepat daripada pikiran, lebih cepat daripada pertimbangan, dan bahkan lebih cepat daripada hati nurani. Satu sentuhan layar bisa menyebarkan informasi kejutaan orang. Satu unggahan bisa mengangkat seseorang menjadi terkenal. Namun, satu sentuhan yang sama juga bisa menghancurkan nama baik seseorang, memecah persaudaraan, bahkan merenggut nyawa seseorang. Di tengah gegap gempita kemajuan teknologi ini, kita menyaksikan ironi yang menyayat hati. Hoaks menyebar lebih cepat daripada kebenaran, dan ujaran kebencian lebih mudah ditemukan daripada nasihat kebaikan. Perundungan digital menjadi tontonan yang dianggap hiburan. Privasi manusia diperdagangkan demi popularitas, dan moralitas perlahan digadaikan demi viralitas. Kita melihat generasi muda yang sibuk mengejar pengakuan di dunia maya, tetapi kehilangan kedekatan emosional di dunia nyata. Kita melihat orang berlomba-lomba tampil sempurna di layar kaca, tetapi kita juga melihat fitnah menjadi senjata, komentar kasar menjadi kebiasaan, dan empati menjadi barang langka. Lalu, apakah ini yang disebut kemajuan? Apakah ini wajah peradaban digital yang kita banggakan? Saudara-saudaraku, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Lemhanas RI tahun 2024 menyebutkan penyebaran hoaks semakin intensif dan berpotensi mengancam ketahanan nasional karena memicu perpecahan serta disintegrasi sosial. Jika hati dipenuhi keserakahan, maka teknologi menjadi alat penipuan. Jika hati kehilangan nurani, maka kemajuan justru melahirkan kehancuran. Lalu saudara-saudaraku, jika sudah demikian, siapa yang mau menyelesaikan ini semua? Maka dari itu, disinilah peran kita, generasi muda, generasi perjuangan bangsa. Kita harus menghadirkan solusi dari permasalahan ini. Yang pertama, memperkuat literasi digital. Literasi digital tidak cukup hanya dengan slogan, ia harus menjadi sebuah gerakan. Mekanismenya adalah dengan membentuk program edukasi digital di sekolah, kampus, organisasi kepemudaan, dan komunitas masyarakat. Setiap peserta dibekali dengan metode 3S. Saring informasi yang diterima, selidiki sumber dan kebenarannya melalui situs pengecekan fakta. Sebarkan hanya informasi yang telah terverifikasi. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi penjaga kebenaran di ruang digital. Yang kedua, menjadikan media sosial sebagai ruang kebaikan. Media sosial tidak boleh hanya dipenuhi sensasi dan provokasi. Karena itu, perlu dibangun gerakan nasional yang mendorong generasi muda untuk memproduksi konten yang bermanfaat. Mekanismenya, mahasiswa, pelajar, dan komunitas pemuda membuat minimal satu konten positif berupa edukasi, motivasi, budaya lokal, toleransi, prestasi, maupun berita positif yang bermanfaat. Dengan demikian, algoritma media sosial tidak hanya dipenuhi dengan konflik dan kontroversi, tetapi juga dengan dipenuhi gagasan, inspirasi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Mari saudara-saudaraku, kita mulai dari diri sendiri. Kita jadikan setiap kata sebagai kebaikan, setiap unggahan sebagai manfaat, dan setiap klik sebagai bentuk tanggung jawab moral. Karena ketika jari bergerak bersama nurani, teknologi tidak akan menjadi ancaman. Ia akan menjadi alat untuk membangun peradaban yang lebih manusiawi, lebih beradab, dan lebih bermartabat. Jika bukan kita yang memulainya, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.